Ketika Nabi Musa berhasil menyelamatkan Bani Israel dari kepungan tentara Fir'aun, ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tenggelamkan Fir'aun karena kekuatannya pada Allah. Setelah kemudian Nabi Musa alaihissalam menyeberangkan Bani Israel dari Mesir menuju Palestina. Tetapi ketika sudah sampai di perbatasan Palestina, tinggal masuk ke Baitul Maqdis, Bani Israel tidak mau ikut karena di Baitul Maqdis ini dihuni oleh orang-orang Kananium, sehingga tidak mungkin untuk masuk begitu saja kecuali dengan jihad ataupun perang. Bani Israel ini tidak mau karena mereka adalah umat yang pengecut, sehingga mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, kau saja yang berangkat, ajak saudaramu Harun, sertakan Tuhanmu, pergi bertiga, biarkan kami menunggu di sini saja." Ini menunjukkan kelancangan Bani Israel kepada nabinya, mengatakan untuk perang sendirian melawan Jabarun, orang-orang yang congkak, yang sombong, yang ketika itu menguasai Baitul Maqdis. Akhirnya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada Bani Israel karena menolak berjihad. Sehingga kemudian mereka tersesat di padang pasir Ardentik, tidak bisa keluar dari sana. Disinilah terjadi kisah Samiri ketika Allah SWT menjanjikan kepada Musa untuk diberikan Taurat, maka Musa alaihissalam mengajak orang-orang pilihannya, 70 orang dan orang-orang pilihan dari Bani Israel untuk menemui Allah di Bukit Tur. Tetapi kemudian Nabi Musa alaihissalam meninggalkan ke-70 orang ini dan lebih dulu sampai ke Bukit Tur. Disitulah Allah berfirman, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa?" Mengapa kamu datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa? Qala lahum mulai ala asari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Musa berkata, "Itulah mereka sedang menyusuli aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Tuhanku, agar supaya engkau ridha kepadaku." Begitu rindunya Musa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga merelakan untuk meninggalkan orang-orang pilihannya. Ketika Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan Taurat, maka yang memimpin Bani Israel ketika itu adalah abangnya Nabi Musa, yaitu Harun. Harun berkat doa Nabi Musa meminta kepada Allah agar dia diikut sertakan ketika berdakwah kepada Fir'aun, karena kecakapan bahasa Harun ini dibandingkan Nabi Musa yang pelet. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Harun sebagai nabi. Harun ini memimpin Bani Israel dan lebih lembut bahasanya daripada Nabi Musa karena tutur katanya yang indah dan tetapi Harun ini tidak sekuat dengan Nabi Musa alaihissalam. Harun lemah di hadapan kaumnya. Disitulah ada salah seorang Bani Israel bernama Samiri. Dia memiliki hak yang busuk atau bisa dikatakan orang munafik lah pada zaman itu. Samiri inilah yang menyesatkan Bani Israel. Allah takdirkan Samiri ini melihat Jibril. Jadi ketika Jibril itu menenggelamkan Fir'aun, kemudian Jibril ini menunggang kuda, dan Samiri ini ditakdirkan Allah untuk melihat kudanya Jibril. Jadi ketika kuda itu menginjakkan kakinya, maka bekas injakan itu tumbuh-tumbuhan. Maka karena tahu itu bekas pijakan Jibril, Samiri ambil bekas pijakan itu, lalu itu menjadi kebanggaan sendiri untuk Samiri. Nah, di Bani Israel ini Samiri itu orang pertama kali menyeberang bersama Musa. Dia orang paling depan sehingga Allah menakdirkan dia untuk melihat Jibril ketika menunggang kuda, dan bekas pijakannya diambil dan lalu Samiri simpan. Ketika Nabi Musa alaihissalam berangkat bersama 70 orang pilihan ke Bukit Tur untuk mendapatkan Taurat, dan Bani Israel sendiri ini dipimpin oleh Harun alaihissalam, dan Samiri ini menciptakan fitnah ketika Bani Israel merasa bersalah karena mereka telah mengambil emas dari kaum Kipti atau kaumnya Fir'aun, karena sebelum mereka pergi hari itu sebagian dari mereka meminjam emas dari kaumnya Fir'aun. Ada yang mengatakan sebagian hak mereka karena sudah bekerja, mereka meminta upah, tapi ada yang mengatakan meminjam saja. Jadi banyak orang yang meminjam emas kepada kaumnya Fir'aun. Ketika di malam hari Allah wahyukan kepada Musa alaihissalam agar Musa segera meninggalkan negeri Mesir. Malam itu orang-orang Bani Israel ini belum sempat mengembalikan emas kepada kaumnya Fir'aun, dibawa sampai ke Palestina, sehingga mereka merasa bersalah. Mereka merasa bahwa emas itu adalah hasil curian mereka, dan disitulah kemudian dimanfaatkan oleh Samiri, memerintahkan kepada orang-orang yang membawa emas yang bukan haknya untuk dibakar saja. Akhirnya kemudian Samiri menggali lubang, kemudian membakar semua emas-emas yang dibawa oleh Bani Israel. Dikumpulkan, dibakar semuanya, emas yang merupakan milik kaumnya Fir'aun yang ada di Mesir. Tapi setelah dibakar emas itu dijadikan atau dibentuk menyerupai anak sapi. Jadi ketika keluar patung anak sapi,
Jadi kamu punya bekas kaki Jibril, lalu dilemparkan ke bekas itu kepada sapi yang telah dibuat, patung sapi itu, sehingga mengeluarkan suara yang seperti suara bukan suara sapi pada umumnya, tapi Samiri membuat lubang-lubang. Jadi ketika dilemparkan itu akan keluar suara, tapi itulah tipu dayanya. Dan setelah kemudian Samiri mengatakan bahwa Musa lupa jauh-jauh ke Bukit Tur untuk menemui Tuhannya, dan nyatanya Tuhan itu ada di sini. Maka 70.000 Bani Israel sujud kepada patung sapi itu, kemudian mereka murtad dari ajaran Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pulang membawa aluan papan Taurat, satu-satunya kitab yang mulia diturunkan Allah pertama kali adalah Taurat, dan langsung ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dia datang ke kaumnya, marah Nabi Musa. Biasanya Nabi Musa sabar dengan Bani Israel, dan untuk ini Nabi Musa benar-benar tidak sabar. Beliau marah. Kenapa bisa marah? Karena mereka sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Saking marahnya, kemudian Nabi Musa melempar papan itu sampai pecah. Papan itu berkeping-keping, padahal dalam papan itu ada Taurat, ada petunjuk Allah untuk Bani Israel, dipecahkan sama Musa. Kemudian Musa pun mendatangi Harun, dijambak rambutnya, ditarik janggutnya Nabi Harun, dan marah-marah Nabi Musa. Tapi Harun mengatakan, ya Musa, mereka hendak membunuhku. Apa yang bisa aku lakukan? Aku takut kalau aku layani mereka akan menjadi fitnah, perpecahan antara Bani Israel. Maka aku biarkan saja mereka. Aku sudah berusaha mendakwahi mereka, wahai Musa. Lalu apa yang bisa aku katakan? Maka dari situ Musa mulai agak tenang, kemudian mencari sumber fitnahnya ini siapa. Ternyata sumber fitnahnya ini adalah Samiri. Akhirnya Musa memanggil Samiri, lalu meminta penjelasan dari Samiri. Kenapa kau melakukan ini, wahai Samiri? Mengapa engkau membuat patung sapi dan mengajak orang menyembah patung sapi ini? Maksud dan tujuanmu membuat ini itu apa? Samiri, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui ya Musa. Apa yang aku lihat mereka tidak lihat. Aku melihat bekas pijakan kudanya Jibril. Maka aku ambil segenggam dari bekas kuda Jibril itu, kemudian aku melemparkannya. Dan demikianlah nafsuku membujuk untuk itu. Musa mengatakan, pergilah kau Samiri, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan dunia ini hanya dapat mengatakan, janganlah menyentuh aku, dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya. Ada yang mengatakan sesungguhnya Allah telah membuat sebuah janji kepadamu di akhir zaman, artinya Samiri akan dikeluarkan di akhir zaman. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan bahwa yang akan keluar itu adalah Samiri yang berupa yang bisa kita sebut sebagai Dajjal. Samiri pun diusir. Kemudian Musa menghadapi 70.000 orang yang murtad itu. Musa mengatakan, sekarang tobatlah kalian, kembalilah kepada Rob kalian dengan cara bertaubat. Sekarang ambil pisau kalian masing-masing. 70.000 orang itu disuruh ambil pisau. Kemudian Musa mengatakan, saling bunuhlah kalian. Disuruhlah mereka saling bunuh. Itu cara tobat yang disyariatkan Musa alaihissalam. Makanya Allah mengatakan, bunuhlah diri kalian. Disuruh saling bunuh antara mereka, itu cara taubat kalian, dan itu lebih baik untuk kalian. Pada awalnya mereka tidak mau dengan perintah itu, yang mengatakan sami'na wa ta'na, kami dengar namun kami tidak ingin melakukannya. Namun mereka diberikan pilihan, kalian membunuh diri kalian sendiri atau Bukit Tur itu akan menimpa kalian, dan mereka memilih untuk membunuh diri mereka sendiri.